Salam sehat semuanya, saya Dr. Christine Tobing, spesialis gizi klinik dan selamat datang di Diabetren bersama M. Ganik. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman sehat sekalian yang sudah ada masuk di sosial media M. Ganik. Pertanyaan yang pertama dari Ika. Dok, berapa persenkah faktor makanan dalam mempengaruhi diabetes? Jadi, faktor makanan atau pola makan adalah salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi diabetes. Karena kalau kita makannya tidak seimbang, makanannya berlebihan, itu akan menyebabkan insulin kita bekerja lebih keras. Oleh karena itu, namanya faktor makanan adalah faktor yang paling penting untuk mempengaruhi atau mengontrol gula darah pada diabetes. Pertanyaan berikutnya dari Lil Kitty. Bagaimana ya cara membiasakan diri untuk makan pengganti nasi tetapi tidak lapar? Jadi buat teman-teman sehat yang pengen makan tapi nggak pengennya makan nasi, boleh diganti nih karbohidratnya. Contohnya ada di sini nih, kayak misalnya jagung atau kentang atau bisa ubi atau singkong. Tapi caranya gimana nih supaya nggak cepat lapar, supaya kenyang terus? Nah, yang pertama, banyakin makan serat. Kenapa? Karena serat itu bikin kita kenyang lebih lama, karena pengosongan lambung kita juga akan lebih panjang. Kemudian yang berikutnya, makannya barengan sama protein. Kenapa? Karena protein itu selain bikin kita lebih puas, juga akan bikin kenyang lebih lama. Dan yang terakhir, jangan lupa minum air yang cukup. Karena air itu tidak hanya mengandung cairan dan elektrolit, tapi juga bisa mengurangi efek lapar. Pertanyaan dari CTN, apakah diet protein dapat menurunkan faktor risiko hipertensi pada penderita diabetes? Di dalam protein itu ada komposisi asam amino yang bisa membantu menurunkan tekanan darah, yaitu arginin. Karena arginin itu sifatnya vasodilator. Vasodilator itu artinya apa? Artinya dia bisa melebarkan pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darahnya melebar, maka aliran darahnya juga akan lebih lancar dan tekanan darahnya juga bisa akan lebih turun. Berikutnya, pertanyaan dari Putri Lia, mengapa kelebihan berat badan atau obesitas menempatkan seseorang berisiko menjadi diabetes? Atau itu hanya mitos saja? Karena ada yang berbadan gemuk tetapi ternyata tidak terkena diabetes. Yang saya lihat dari sebagian teman yang saya punya. Yang namanya obesitas itu kan berarti suatu kondisi di mana tubuh kita mengalami atau mempunyai kadar lemak yang berlebihan. Nah, kadar lemak yang berlebihan ini akan memicu tubuh kita mengeluarkan sitokin atau senyawa kimia yang bersifat inflamasi. Nah, si senyawa-senyawa kimia ini yang akan menyebabkan kerja insulin menjadi tidak sensitif. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, ini yang akan lama-lama menjadi diabetes. Yang berikutnya dari Denny, jenis-jenis bahan makanan, misal karbohidrat itu apa ya dok? Kemudian nasi boleh nggak diganti sama kentang? Terus makanan manis itu yang nggak boleh yang mana? Kemudian gula aren boleh nggak jadi pengganti gula pasir? Karbohidrat itu ada dua jenis ya. Yang pertama karbohidrat kompleks. Sifat molekulnya itu lebih lebar atau lebih besar sehingga akan lebih lama untuk dicerna oleh tubuh kita. Biasanya itu didapati pada beras merah, kemudian bisa di jagung, bisa di kentang, bisa di singkong. Nah, yang jenis kedua itu adalah karbohidrat yang bersifat sederhana. Berarti dia cepat untuk dicerna dan cepat untuk diserap sehingga akan gampang sekali meningkatkan gula darah. Bisa dari gula pasir, gula aren, madu, tepung atau bahan-bahan makanan yang dari tepung ya kayak roti, kue, dan macam-macam, dari permen dan lain-lainnya. Sebaiknya lebih banyak konsumsi yang bersifat kompleks. Untuk gula, apakah gula pasir boleh diganti dengan gula aren? Posisinya sama, jadi sebaiknya tidak saling menggantikan gitu. Nah, kalau mau dipakai masih boleh nggak? Masih boleh, tapi batasi. Paling maksimum 4 sendok makan per hari. Pertanyaan dari Anindita, dok, apakah benar konsumsi makanan yang masih panas dapat meningkatkan gula darah? Nah, ini sudah ada penelitiannya. Di tahun 2015, ternyata nasi yang didinginkan seharian atau nasi kemarin didinginkan di dalam kulkas bersuhu 4 derajat Celcius dan kemudian dipanaskan kembali akan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan nasi yang baru matang.
Nah, indeks glikemik itu apa? Nah, indeks glikemik itu adalah kemampuan tubuh kita untuk mencerna karbohidrat dan seberapa cepat tubuh kita akan meningkatkan gula darah tadi. Jadi semakin tinggi indeks glikemiknya, maka akan cepat gula darahnya naik. Begitu juga sebaliknya. Makanya kenapa nasi dingin itu, karena indeks glikemiknya lebih rendah, dia tidak akan meningkatkan gula darah secara cepat dibandingkan dengan nasi yang matang. Tapi yang perlu diingat, mau dia nasi dingin, mau dia nasi baru mateng, keduanya kalorinya sama. Jadi nggak boleh makan berlebihan juga. Jadi bukan cuma masalah nasi dingin atau nasi matengnya tadi, tapi masih banyak faktor lain. Sebaiknya diseimbangkan dengan nutrisi yang lain juga. Lanjut ya, pertanyaan berikutnya dari Ignes 2013. Jadi yang harus diperbaiki adalah pankreasnya ya, agar bisa memproduksi insulin. Nah, gimana caranya supaya bisa memperbaiki kinerja pankreas? Diabetes tipe 1 itu berarti terjadi kerusakan pada pankreasnya, bisa karena autoimun ataupun karena penyebab lainnya. Nah, tapi kalau diabetes tipe yang kedua, pankreasnya baik-baik saja, namun insulinnya yang kerjanya menurun atau sensitivitasnya menurun. Nah, bagaimana caranya supaya kerja pankreas ini tetap baik atau kita jaga supaya tetap sehat? Caranya yang pertama, makanlah dengan pola diet seimbang. Kemudian berikutnya, rutin dan teratur berolahraga setiap hari. Yang ketiga, jagalah supaya berat badan kita tetap ideal. Dan yang terakhir, berhenti merokok dan berhenti mengkonsumsi alkohol. Pertanyaan dari Norma_Ida_Hamid. Probiotiknya apa ya dok buat diabetes? Yogurt atau apa? Probiotik itu sebenarnya adalah mikroorganisme atau bakteri yang hidup yang di dalam tubuh kita, tapi bisa memberikan manfaat kesehatan. Jadi probiotik memang dikatakan bisa membantu menurunkan gula darah. Kenapa? Karena dia bisa membantu menurunkan inflamasi dan juga menurunkan kerusakan dari si sel beta pankreas kita. Bisa dapat dari makanan-makanan yang difermentasi, contohnya misalnya bisa dari yogurt atau kefir, kimchi, miso, tempe, acar, sauerkraut, cuka apel, dan makanan fermentasi lainnya. Selain itu juga bisa didapatkan dari suplementasi. Semoga bisa membantu ya teman-teman sehat semua. Jadi jangan lupa tetap makan dengan pola diet seimbang, pilihlah karbohidrat yang kompleks dan rutin berolahraga setiap hari supaya gula darah tetap terkontrol. Terima kasih teman sehat semuanya, sampai jumpa di Diabetren berikutnya.